nama benernya kan ya. Ahmad bin Hasan, atau ada lagi yang bilang Ahmad bin Husain ya. nama asli daripada Abu Bakar bin Syukoir, ulama nahu besar juga. Fi ahadi qaulaihi ila annaha harfun ya. Bahwasanya laisa itu adalah apa? Adalah huruf. Tapi huruf karena laisa nggak bisa ditasrif. Laisa fil mudhari'nya apa? Enggak ada. Fil amrnya apa? Jadi kayak huruf nggak bisa ditasrif. Tapi kalau fil madinya ditasrif bisa kan? Lastu, lasna, laswan. Laswan. Hari itu mah laswan. Ini laswan. Wahia tarfa'ul mubtada'a wa tansibu khabarahu wa yusammal marfu'u biha isman laha wal mansubu biha khabaran laha. Jadi namanya juga berubah, itu menunjukkan bahwa amilnya juga berubah. Wa hazil af'alu qismani minha ma ya'malu hazal amala bila syartin wa hiya kana zola wa bata wa adha wa asbaha wa amsa wa sara wa laisa. Itu beramal tanpa syarat, maka disebutnya duluan. Wa minha ma la ya'malu hazal amala illa bi syartin wa huwa qismani ahaduhuma ma yushtaratu fi amalihi ayasbiqahu nafyun. Dia yang pertama didahuluin oleh nafi labzon atau takdirun, baik nafinya itu kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang ada suaranya ataupun kagak ada suaranya. Atau shibhu nafin atau shibih nafi. Apa itu shibih nafi? Nah, di belakang sebut. Wahwa arba'atun. Dan dia itu ada 4. Apa nih yang wahwa nih? Shibhu nafi. Wahwa Itunya. Bukan bagian yang mana? Mayustaratu fi amalihi ayasbiqahu. Iya berarti apa nih bagian-bagiannya kali ya? Maknya Kan itu. kebagi 2 kan? Kan kismani kan? Wahwa. Maknya itu mayustarat tuh. Iya, ini soalnya ini muzakkar loh. Kan ini arba'atun ya. Harusnya wahiyah. Berarti ini wahwa ini dia mengacunya kepada iya benar mayustarat tuh. Mayustarat tuh. Maknya itu ya. Jadi maknya dianggap dia muzakkar. Makanya huwa. Walaupun jumlahnya banyak. Karena ada 4 arba'atun. Huwanya Ke mayustarat tuh. Apa itu yang 4? Zala dan wabariha wafati'a wanpaka. Pamisalun nafi labzun mazala zaidun qa'iman. Jelas tuh ada nafinya kelihatan. Wa misaluhu takdirun qauluhu ta'ala qaulu tallahi tabta'u tazkuru yusufa. Ya. Mereka mengatakan tallahi demi Allah tabta'u tazkuru yusufa. Nah, itu di situ asalnya ai la tabta'u. Ada napinya tuh, tapi la-nya diapain? Dibuang. La tabta'u tazkuru Yusufa. Kan ini cerita tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub selalu ingat sama Nabi Yusuf apa kagak? Ya kan selalu ingat. Nah kalau kita nggak takdirin la, berarti Nabi Yakub udah lupa sama siapa. Kau senantiasa tabta'u ya apa maknanya nanti? Ingat kepada Yusuf. Berarti ini kan senantiasa harus ada la-nya. La tabta'u tazkuru Yusuf, senantiasa engkau ingat kepada siapa? Engkau ingat kepada Nabi Yusuf, karena kejadiannya udah lama banget, tapi tetap aja Yakub tuh yang diomongin siapa? Yusuf. Nah, Yusuf mulu. Akhirnya saudaranya pada bilang tuh qalu, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf nih. Allah demi Allah tabta'u tazkuru Yusuf. Demi Allah engkau itu yang diingat siapa? Selalu Yusuf terus. Ay la tabta'u. Wala yuhzabun nafi ma'aha ila ba'dal qasami. Berarti napi kalau dibuang pun nggak boleh sembarangan dibuang, harus ada syaratnya. Syaratnya apa di sini? Ba'dal qasam. Mana qasamnya? Tallahi kan qasam. Kal ayat boleh dibuang. Kal ayatil karimati, seperti ayat yang mulia. Ada lagi orang nambahin syaratnya apa? Harus fi'il mudhari. Apa? Harus fi'il mudhari. Itu kan tabta'u fi'il mudhari itu. Oh, fiilnya. Fiilnya kemasukan napi. Nah, kemasukan napi. Dan napinya diapain? Boleh dibuang. Boleh dibuang. Jadi kalau
Ini fi'il madinya pas itu. Pati'a. Pati'a nggak bisa, ma pati'a gitu. Jadi dia harus fi'il mudhari. Tapi di sini dia nyebutin cuma atu nih, terletak setelah kosa. Waqad sazal hasbu bidunil qasami. Dan ada hazab napi tanpa kosam. Tapi itu saz. Kaqauli syairi seperti perkataan penyair. Wa abrahu ma adamallahu qaumi bihamdillahi muntatikon majida. Wa abrahu dan senantiasa. Ini kan nggak ada maknya. Jadi kita harusnya ngerti itu hilang. Ya, tapi ini kagak, justru artinya senantiasa. Ya. Wa abrahu dan saya senantiasa ma'adamallahu qaumi selama Allah masih mengekalkan kaumku bihamdillahi dengan pujian kepada Allah muntatiqan saya pakai ikat pinggang majida dan saya juga pakai kuda yang bagus. Jadi selama kaum saya ada alhamdulillah dah. Insya Allah kehidupan saya terjamin gitu. Pakai ikat pinggang naik kuda yang apa? Kuda yang bagus gitu. Selama kaumnya masih apa? Artinya selama masih ada kaumnya kehidupan dia terjamin begitu. Nah, ini contoh kita di abrohu karena pasti asalnya la abrohu. Aila abrohu muntatikon majida. Ya muntatikon tuh artinya pakai nitok. Nitok tuh gesper ke pinggang. Ai sahiban nitokin wa jawadin. Jawadin kuda. Ya, kuda yang bagus. Lari cepat. Ma adamallahu qaumi wa ana bizalika annahu la yazalu mustaghniyan ma baqiya lahu qaumu. Jadi dia senantiasa kecukupan selama kaumnya masih ada. Wa hadza ahsanu ma humila alaihi baitu. Wa misalu syibhin nabi. Syibhin nabi. Apa sih syibhin nabi contohnya? Wal muradu bihi an-nahyu. Nah, nahi menyerupai nabi. Kaqaulika la tazal qaiman. La tazal qaiman. Itu la-nya kan la nahi itu. Berarti ngertiinnya gimana nih? Senantiasa berdiri. Senantiasa lah berdiri. Berarti kita disuruh ngapain? Berdiri. Diri terus, ya kan? Itu diri terus. La tazal qaiman, suruh diri terus. Senantiasa lah berdiri. Bingung orang senantiasa lah berdiri. Ini ngomong bahasa apa sih? Diri terus. Janganlah hilangkan orang yang berdiri. Nah. La tazal qaiman. Itu nahi itu. Wa minhu qauluhu dan diantaranya perkataannya. Sohi samir wala tazal zakirul mauti panisyanuhu dolalun mubinu. Sohi samir. Sohi. Ya sohiba. Nah, asalnya sohibi asalnya. Wahai sahabatku. Itu belakangnya dibuang tuh. Murakhom tadi. Iya namanya murakhom namanya. Nada murakhom. Kalau depannya dibuang sama juga Bang Haji. Murakhom. Apa nih? Kalau depannya dibuang. Murakhom tapi versi Indonesia. Oh gitu. Iya, kalau Indonesia kan murakhomnya depannya dibuang. Iya, Ahmad, Mad. Nah, ini murakhom juga tapi versi Indonesia. Tapi Zainab, nab. Gitu kan. Tapi kalau orang Arab murakhomnya belakangnya dibuang. Jadi kalau Zainab Zai. Baik, iya gitu, belakangnya dibuang. Kompal parah. Kok. Ya itu murakhom, tapi murakhomnya orang Arab di belakang dibuang. Tapi kalau murakhom orang Indonesia depannya dibuang. Ya. Ini asalnya sohibi nih asalnya, sohibi. Ya. Tapi jadi sohi doang. Tapi mungkin ada di bait doang kali ya. Nah, kalau di kata-kata biasa kita susah. Kalau misalkan bahasa Arab biasa begitu, ada yang ditarhim, susah juga loh. Kecuali kalau bahasa pergaulan kan yang orang udah paham, yang kita tadi ada panggilan orang gitu, Mad ada kita bingung, Ahmad tapi Muhammad. Ya bingung ini namanya siapa kan Mad. Madu. Sohi, wahai sahabatku Syamir. Ya, Syamir itu berarti sing-singkan dengan baju. Ya, berarti siap-siap. Jangan kendor. Ya, semangat terus. Siap-siap. Wala tazal zakirul maut. Jangan sampai ente ngelupain kematian. Kenapa jangan sampai ngelupain kematian? Panisyanuhu, karena lupa dengan kematian itu
dolalun mubinu, itu kesesatan yang apa? Nah, kesesatan yang nyata. Jadi disuruh ngapain? Ini disuruh ya ingat mati. Karena panisyanuhu dolalun mubin. Jadi ini bait nasihat nih. Ini ulah tajalnya tadi ya. Nanti contohnya wala tazal, itu laknya itu lak nahi. Ya. Senantiasalah engkau mengingat kematian. Itu kan artinya jangan sampai ente ngelupain apa. Jangan sampai ente ngelupain kematian. Kenapa harus diingetin orang jangan sampai ngelupain kematian? Karena kenyataannya orang pada apa? Pada lupa. Dan tuh rahmat Allah tuh. Orang nggak selalu ingat mati itu rahmat Allah juga. Coba kalau kita ingat mati mulu, tiap saat ingat mati mulu, ngapain aja kita males. Ya kan mau belajar ingat mati. Makan ingat mati. Iya, itu menjadikan semangat gitu karena yang diingat apa dulu? Mati mulu. Jadi nikmat Allah juga tuh kalau kita nggak selalu ingat apa? Masa ingat mati, tapi diingetin. Karena lupa mulu disuruh ingetin. Nah kata Sayyidina Ali, ada sesuatu yang udah pasti terjadi tapi seakan-akan dianggap nggak pernah terjadi. Apa sih? Kematian. Udah pasti terjadi tapi orang anggapnya kayak nggak bakal terjadi gitu loh. Lupa mulu. Bukan masalah ingat doang, di sini syamir. Berarti disuruh persiapin. Persiapinnya apaan? Ibadah yang banyak, begitu suruh persiapin. Bekal. Iya, buat azan itu. Dan akhirat tuh nggak dijamin, ya kan Allah nggak jamin akhirat. Nah kita suruh ibadah, tapi dunia dijamin nggak rezeki? Jamin. Nah, dijamin. Makanya kita nyari rezeki siang malam. Wah. Padahal tuh udah dijamin. Ibadah malas-malasan, padahal ibadah nggak diapain. Padahal nggak dijamin. Ada tuh di inian tuh di hikam tuh, hikam yang Atau ilah. atau ilah masih di awal-awal tuh. Ijtihaduka bima dumina ilaika. Itu susah payah sesuatu yang udah dijamin. Rizki dicari siang malam udah dijamin sama Allah, ya kan? La nas'alu rizqa nahnu narzukuk tuh kata Allah. Wa ma min dabatin illa Allahu rizquha dijamin sama Allah. Ente cari siang malam ijtihaduka sampai payah. Wa taksiruka bima umiro ilaika. Tapi ente terlempar pada apa yang ini sebenarnya disuruh. Jadi yang disuruh dia kagak kerjain, yang udah enggak disuruh diapain? Dia kerjain. Lah kan dalilun ala apa tuh ada kelanjutan dari makalah itu tuh petunjuk di atas tumpulnya pandangan mata hati karena ya nggak bisa ya kita jadi guru aja kita kesel ya kan ini pilihan gandanya inti jangan kerjain ya kan inti kerjain esainya aja ya 1 jam waktunya kagak di 1 jam dihabisin nyari apa esai dikerjain lah Allah waktunya habis esai lu kagak kerjain pilihan ganda ngapa lu kerjain kan gua kagak suruh lu kerjain pilihan ganda begitu isinya perbandingannya. Jadi kita rezeki yang udah dijamin kita pontang-panting nyari siang malam akhirnya melupakan apa ya. Jadi bukan berarti nggak boleh nyari rezeki wataksiruka bahasanya di situ ijtihadnya mencari rezeki membuat dia terlena gitu. Itu yang salah apa tuh yang salah kaprah. Jadi di sini bukan cuma semata-mata ingat mati lah kita ingat mati mulu. Kita diundang tahlilan ya kan orang mati lihat bendera kuning nih kita pulang mati mah ingat mulu sebetulnya cuman syamir ini kagak lah persia nggak ada perubahan gitu loh ya habis nganterin jenazah gitu aja lagi syamir yang kurang kopi kuburan Kopi lagi. Kalau kan itu gua kaji kuburan tanggal. Kopi kuburan lagi. Proyek nih. Oke, FTQ Musabaqatil Abatil Kubur. Itu baru dapat ilmu semalam tuh orang kampung ngomong gitu. Ini FTQ nih Ji, apa tuh Musabaqatil Abatil Kubur. Lu ada aja orang kampung bahasa. Wad doa dan doa contoh daripada bukan doa bagian daripada syibih nabi doa kakaulika la yazalullahu muhsinan ilaika yaitu mudah-mudahan Allah senantiasa muhsinan ya berbuat baik ilaika kepadamu ya wa qaulus syairi dan perkataan penyair ala yaslami ya darramayya alal bila wala zala munhallan bijar'a ikal qatru ala yaslami cobalah ya Allah jaga-jagalah yaslami selamatlah ya darramayya wahai kampungnya Mpok Maya ya, nama orang alal bila dari kehancuran
wala zala munhallan, dan mudah-mudahan dia selalu tercurah bijar'aika di dataran bijar'aiki di dataran-datarannya apa al-qatru air hujan. Jadi dia doain kampung pacarnya di sini. Siapa pacarnya? Namanya Maya. Berarti Maya nama orang Arab. Ya dan Romaya, Maya nama orang Arab. Jadi dia doain buat kampungnya Pok Maya agar selamat dari bila, dari kehancuran. Jangan sampai kampungnya hancur. Terus didoain juga agar hujan tuh turun munhalan selalu. Jadi subur gitu. Di jar'aika di dataran-datarannya tuh. Ini contoh kita di sini wala zala munhalan. Wa hadza huwa allazi asyara ilaihi al-musannifu bi qawlihi wa hazil arba'ah ila akhiril bait. Al-qismu tsani ma yushtaratu fi amalihi ayasbiqahu ma al-masdariyatu az-zarfiyatu. Yang terakhir berarti ini ya, beda sendiri. Wa huwa dahma. Ka qaulika a'ti madumta musiban dirhama. Berikanlah kalau memang pemberiannya tepat dirhama, berikanlah 1 dirham. Jadi orang ngasih itu kan kadang-kadang tepat, kadang-kadang nggak tepat. Orang ngasih tapi buat yang nggak benar, buat maksiat, itu berarti pemberiannya nggak musiban, nggak tepat begitu. Nah, itu ucapan Nabi Musa, apa itu saya lupa tuh. Jadi walan akuna zahiran lil mujrimin, pengakuan Nabi Musa kepada Allah tuh. Jadi terhadap bima anzalta ilayya, nikmat yang sudah engkau turunkan kepada saya ini udah banyak. Nah dia Nabi Musa janji itu kepada Allah, falan aku nazohiron bil mujrimin, saya akan nggak bakal mau jadi penolong lagi buat orang-orang yang zolim. Itu Nabi Musa ucapin ketika dia pengen berangkat kemana? Ke Madian, pengen ngelariin diri. Jadi emang dia udah nggak mau lagi ngebantuin siapa? Ngebantuin Fir'aun karena zolim begitu. Jadi di sisi Allah yang banyak ini dia nggak mau gitu buat hasil dari rezeki itu dibantuin buat orang yang zolim. Ya, artinya kita kalau ngebantuin orang yang zolim aja nggak boleh, apalagi kalau kita yang ngapain? Kalau kita yang zolim ngebantuin aja kagak boleh. Berarti ngebantuin orang yang zolim termasuk salah satu kufur nikmat. Karena itu kan buat Nabi Musa ngomongin lagi Robbi bima anzalta ilayya min khairin. Ada lagi tulisan falan aku nazohiron bil mujrimin. Al-Qasas. Ai ati wa huwa dama ka qaulika ati madam musibin hama ai ati muddata dawamika musibat dirham wa minhu qaulu ta'ala wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ai muddata dawami hayya. Sama tuh ada madumta madumtu. Ini perkataan siapa nih? Nabi Isa apa ya? bukan Nabi Muhammad nih, Nabi Isa apa ya? Yahya. Berarti kan orang dulu udah ada sholat ame zakat juga, disuruh sholat disuruh zakat juga. Madum tuhaya, selama saya hidup. Wa makna zolla ittisaful mukhbari anhu bil khabari naharon. Nah ini saya bilang di istitrad gitu loh, ditumpangin bicara gitu. Mumpung lagi ngomongin karena disebutin lah arti-artinya. Tapi ini maknanya secara global aja. Jadi zola ittisaful mukhbari anhu bil khabari naharon. Berarti kalau zola siang. Wa makna bata ittisafuhu bihi lailan. Nah, kalau bata berarti malam. Bata ya bitu. Kalau kita ngertiinnya apa bermalam atau nginep. Nah, rumah tempat kita nginep, makanya rumah namanya baitun. Kan saya bata ya bitu. Mabit. Kata itu mabit. Baitun. Mungkin ambilannya dari situ mungkin gitu ya. Wa adha ittisafuhu bihi fid-duha. Wa asbaha ittisafuhu bihi fis-sabah. Ya kalau pagi asbaha, ya kalau adha. Walaupun nanti sebetulnya penerapannya belum tentu begini. Bisa aja asbaha tuh maknanya yang enggak harus pagi-pagi. Pokoknya asbaha artinya jadi aja begitu, ya. Itu saya bilang itu arti luasnya itu kita ngelihatnya dalam balago. Atau kita ngeliatnya ke tafsir-tafsir. Karena kalau di sini arti dasarnya asbaha harusnya pagi-pagi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Jadi habis dia hanyutin siapa itu? Musa. Habis dia hanyutin Nabi Musa. Asbaha fuadu ummi Musa. Pas pagi-paginya baru hatinya tuh farigo, hatinya kosong.
Kosong tuh kosong plong apa kosong pikiran. Nyesek. Nah itu pagi-pagi kan asbaha di situ. Makanya orang yang nafsirin memahami asbah itu pagi-pagi, dia ngambil kesimpulan Nabi Musa dihanyutinnya kapan? Pagi. Malam. Oh, malam. Justru malam, pas malam, nah pagi-paginya Baru berasa. baru berasa gitu. Pas yang nganyutinnya nggak berasa, pagi-paginya baru berasa. Orang mondokin anaknya nih, Ustaz. Biasa Kan aja. belum berasa, pas udah pulang aja. Nah baru berasa dah tuh, kamar anaknya kosong, nangis mulu. Aku mah biarin. Gua buang. Buang ya udah. Jadi belum tentu juga nanti asbah tuh harus pagi-pagi, belum tentu juga. Tapi umumnya kan pagi maknanya. Arti dasarnya gitu. Amsa itisofu bihi fil masa suri. Wa makna soro at-tahawulu min sifatin ila sifatin ukhra. Ya. Dan makna soro berubah dari satu bentuk satu sifat ke sifat yang lain. Jadi berubah bentuknya. Ya. Karena ada lagi soro itu soir maknanya. Soir itu artinya menggabung. Ya. Tapi kalau soro yang saudaranya ini dia diambilannya dari soirurah. Soirurah itu berarti ya itu at-tahawul min sifatin ila sifatin. Jadi ada perubahan bentuk. Ini soro. Ya. Misalkan apa ya? Sorotinu ibrikon. Ya, tanah berubah menjadi ibrik, berubah jadi ceret. Nah, begitu. Tapi ada lagi soro itu soir maknanya itu menggabungkan. Pasurhunna. Nah, kan ada tuh Nabi Ibrahim yang diminta 4 burung tuh. Nah, pasurhunna kan Allah perintahin begitu. Maka gabungin itu 4 burung itu kan. Itu soro pasti maknanya sayyidurah kan bukan. Ya. Jadi soro maknanya banyak juga, bukan cuma sayyidurah doang. Tapi yang temannya kana soro maknanya sayyidurah. Wa makna laisa an-nabi wa huwa indal itlaqi li nafil hali nahu laisa zaidun qaiman. Ai al-ana. Wa inna taqidi bi zamanin ala hasabihi nahu laisa zaidun qaiman godan. Nanti besok. Wa makna zala wa akhwatuha mulazamatul khabari al mukhbaru anhu al hasabi ma yaqtadihil hal. Ya kita maknain senantiasa. Zala tuh ada 3 tuh, zala yazulu, zala yazalu, zala yazilu. Dan yang saudaranya kana ini zala yazalu. Ya, zala yazalu. Kalau zala yazulu itu bukan. Al yakin La yuzalu itu yazulu asalnya. Jadi la yuzalu bukan yuzalu temannya kana, bukan. Bukan, itu yazulu. Jadi kalau zala yazulu itu artinya hilang. Matahari itu zalatis syamsu. Berarti tergelincir kan kita maknainnya. Dia udah bergeser. Nah, itu zalatis syamsu. Nah, itu bukan saudara kana, bukan. Yang saudaranya kana itu zala yazalu. Saudara kana. Ada lagi zala yazilu. Maknanya bedakan. Mayiz maknanya itu. Kalau zala yazilu. Zil malaka min mali. Mayiz malaka min mali. Bedakan hartamu daripada hartaku. Itu zala juga tuh. Tapi zala yazilu. Maknanya mayaza, bedakan. Ya. Tapi kalau yang temannya dia nih zala yazalu. Gitu. Jadi jangan sampai tukar tuh. Kalau zala yazulu bukan. kalau ini zala Yazalu yang saudaranya kana. Nahu mazala zaidun dohikan. Wa mazala amrun azraqal ainaini. Jadi senantiasa Zaid itu tertawa, berarti tertawa mulu. Karena mazala, berarti nyengir mulu orangnya. Mazala amrun azraqal ainaini. Senantiasa Amr itu biru. matanya apa biru, ya. Azraq. Pengen makan tak biru, makan keju banyakin. Mata biru. Kalau ini Pakai soplen enggak ada apa. Boleh hijau nggak? duit. Wa ma nadama baqiya wastamarra. Makna dama baqiya dan istamar. Tapi maknanya begitu kalau ditempelin ame mak. Kalau nggak ditempelin ame mak bisa beda maknanya. harus ada maknya. Harus ada maknya.
Bagia sama. Dama ada nggak yang amal yang kaikana tapi fi'il mudhari? Mayadumu ada nggak? Berarti ada nyaratin juga tuh dama harus fi'il madi. Iya, Harus fi'il madi, nggak bisa fi'il. Tapi kalau zala boleh, patia, bariha ada fi'il mudhari'nya. Tadi ada tuh latap ta'u fi'il mudhari. Ya. Tapi kalau dama tuh nggak ada fi'il mudhari yang saudaranya kana begitu loh. Pasti madama dia, nggak ada mayadumu. Ini sepanjang pengetahuan gitu ya. Artinya dama tuh emang dia fi'il mudhari, makanya dia karena di mutamimah memang ada rasanya dia harus harus fi'il madi. Iya. Di mutamimah. Memang karena disyaratnya lebih banyak, akhirnya dia di belakangin disebutinnya. Ilal madi juga di bawah. Falam yati minhu ilal madi. Ada betul itu. So, baru kita lanjut ke wa ghairu madin isnahu qad'an. Kalau di fikih ada kata pak aksaro, kita ngartinya maka Terus ke atas lebih banyak. maka terus lebih banyak. Iya. Paksa. Pakai au bisa nggak? Kagak dong. Bisa pakai au, tapi tergantung redaksinya lah. Tergantung lagi ngomongin apa. Ngomongin paroid. Ya bisa. Au kasura palingan guys. Bisa juga. Pak, Kalau kalau itu itu baca paksa apa paksa tuh? Pak aksaro. Kasara. Apa irobe? Mansubun minasil khafid. Zahabal adadu aksaro. Zahabal adadu. Aksaro. Aksara. Ini paksaro baca. Berarti ya paksara tetap. Paksaro, iya benar. Zahabal adadu aksar. Takdirnya itu takdirnya. Zahabal adadu Aksar. aksara. Iya. Di paroid itu kata-kata pak aksaro, pak aksaro. Bang Ji mau nanya dah. Iya. Kalau tadi kan yang 4 yang belakangan tuh ya, Iya. itu syaratnya kan diawali dengan api atau shibun api ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak Doa. doa? Itu ada tadi doa. Nah, terus kan ada yang kata fil apa mudore ya. Yang ada tadi ada fil mudore sih benar tuh yang di. Iya, maksudnya selain itu dia fi'il mudhari'nya sama juga beramal kana juga, kecuali dama. Oh, gitu. Kalau dama dia bisanya fi'il madi doang. Fi'il mudhari'nya dia Enggak ya dulu. enggak beramal kana begitu loh. Tapi kalau yang lainnya Istifham bisa enggak? Istifham sih boleh nabi juga enggak? sebetulnya si bin api itu di situ ada 4 disebutin tuh, man. Saya lupa. Kayak apa ya? Saya lupa. Oke, baikkan lupa aja kita mah. Ya istifham kayaknya bisa istifham. Istifham bisa. Enggak gini loh, si bin api tergantung lagi ngomongin apa dulu. Oh, si bin api lagi ngomongin yang lain mungkin bisa jadi nih istifham masuk. Maka kalau lempengan ini kan belum tentu sama. Si bin api yang dimaksud di sini sama si bin api yang dimaksud di tempat yang lain. Iya. Sekarang lanjut ke qawaid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu salisatu. Bermula kaidah yang ketiga. Al-masyaqqatu tajlibut taisira. Bermula masyaqqah kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Iya, ini prinsip dalam apa ini dalam agama, ini dalam agama Islam nih. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kita banyak sekali kemudahan yang kita dapat sebelumnya diawali dengan apa? Dengan kesusahan dulu. Ketika lagi dikasih cobaan lagi susah gitu, yakin aja bis itu bakal banyak apa nih? Bakal banyak kemudahan yang kita raih begitu. Itu dia. Terus Fal aslu fi hazihil qaidati qauluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka asal pada kaidah ini maka dalil pada kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kalian kesusahan. jadi itu prinsip dasar dalam beragama tuh, agama tuh mudah gitu. Ya, karena memang Allah menghendakinya apa? Menghendakinya mudah. Tapi jangan dimudah-mudahin. Iya. Tapi
Tapi kalau masih ada yang muda, emang harusnya muda kalau hasilnya sama juga begitu loh. Kalau kita kan kagak, hasilnya sama tapi kita pengen sengajain, kita susahin ya dari situ dulu. Kasih yang muda gitu. Karena Allah pun juga begitu. Terus Wa qauluhu ta'ala ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan di atas kalian pada masalah agama daripada kesusahan. iya itu maja'ala alaikum. Itu surah Al-Hajj. Jadi nggak ada Allah. Majalah. Maja'ala alaikum fid dini min haraj. Oh, enggak ada Allah ya? Nggak ada. Al-Hajj ayat 87. Al-Hajj. Dan ini saya cari di Quran emang ini doang. Maksudnya nggak ada ayat yang lain nggak ada gitu kali ya. Ayat yang lain ada Allahnya gitu kagak. Tapi cetakan lama mah bener, nggak ada Allahnya. Nggak ada Allahnya. Nggak ada. Oh. Pokoknya gue pakai kitab 2 ini. Ganteng. Bandingan sama dia. Majalah. Komparasi. Ya, kita istilahnya kan kitab yang baru. Iya, ini kan kita Iya, istilahnya kan saya kitab kiai istilahnya hitungannya baru lah. Ini aja udah beda begitu. Gimana yang tulisan Imam Syafi'i zaman dulu? Oh, iya. Aku wajarnya kalau ada beda di sini, beda di situ. Wajar begitu kitab-kitab dulu. Apalagi kalau dulu nasahnya masih tulisannya masih begitu, orang terbacanya begini dan begini. Nah, ini kita yang zaman sekarang aja kitab kiai itu beda. Tidak ada Allahnya tentu ini ngapain jadi ada Allahnya, ya kan? Jadi Allah tidak menjadikan ya sekalian dari agama itu min haraj, ini kesusahan. Maksudnya ini agama Islam. Agama Islam itu agama paling gampang. Istighfar, udah kita tobat. Coba umat Nabi Musa, Bunuh diri. Iya, paktulu anfusakum. Suruh ngapain? Bunuh diri. Baru terima. Diri. Habis orang kagak ada yang taubat. Dosa orang Islam ketahuan nggak? Nggak ketahuan, Allah tutupin. Kalau dia dulu kagak. Umat Nabi yang dulu ditulis. Di tembok rumahnya ya. Iya. Atau sini, coba terus dia apa nih? Jidatnya. Pezina. Muswadan. Saiful kafir. Karena maban. Oh, dulu tulis mau tandain begitu. Pakai lambang. Jadi kalau di film-film tuh emang kejadian gitu loh. Zaman kan di film gitu ya kan zaman dulu. Oh, tandain gini emang bener. Dan tuh mungkin mau peraturan Allah zaman dulu kan dipeset-pesetin gitu, udah banyak penyimpangan tapi itu ada begitu. Tapi zaman umat Nabi Muhammad mana ada begitu. Agak. Aib itu diapain? Ditutup sama Allah. Dan di akhirat Allah bakal pripat tuh, diturun tirai, dipanggil kita. Allah sebutin, inti bikin dosa gini, iya, udah iya aja dah, iya di hadis itu di Bukhari dan di Muslim. Muslim lah. Saya menutupin aib inti selama di dunia. Iya ya Allah. Jadi Allah yang ngapain? Allah yang tutup aib kita. Jadi bukan masalah, dia pinter banget tutupin aibnya. Bukan pinter, ya kan? Bukan kepinteran dia, bukan emang Allah apain? Tutup. Emang Allah tutup. Karena kalau Allah udah pengen buka, Gampang. banget. Aib itu bukan gampang. Tapi kan Allah tutup. Jadi bukan masalah, dia pinter tuh nutupin aib. Bukan masalah kepinteran orang, bukan. Buat ngumpetin kesalahan. Pinter buat dia. Udah hadisnya itu. Ini panjang tuh hadisnya. Hadis masalah yang di akhirat tuh. Jadi pas dengan agama Islam, umat Nabi Muhammad itu emang dicari udah yang gampang-gampangnya. Kan saya sebut. Berarti umat Nabi dulu kesian banget tuh ya, dikasihnya susah gitu ya kagak juga. Kan disesuaiin nama apanya? Disesuaiin nama orang zaman dulunya. Ya, mungkin zaman dulu segitu Gampang. ya gampang. Bunuh diri udah biasa gitu ya. Oke, coba suruh bunuh diri. Ya, kalau kita lihat alat-alat penyiksaan zaman dulu, kan serem banget tuh yang ada museumnya di Prancis tuh. Sadis banget tuh Iron Maiden tuh. Mungkin orang dulu begitu ya emang biasa kali. Begitu apa ya zaman sekarang sadis banget ya gitu. Tajam. Terus Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam buistu bil hanifiyati as-samhati akhrajahu Ahmadu min hadis Jabir bin Abdullah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan agama yang benar lagi toleran. iya Tahriknya oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah. Hanifiyah itu artinya lurus ya, lurus. Al-ma'il anil batil. Artinya dia nggak menyimpang kepada yang batil. Jadi kan lurus saya berarti itu apa itu? Hanifiyah.
Kalau samhah sahlah, Udah. mudah. Samha. Mudah. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi dibilang cirinya di sini satu Hanifiyah, yang kedua samha. Hanifiyah tuh lurus, artinya disembah tuh. Jadi kalau Hanifiyah tuh kaitannya dengan keimanan, dengan ketauhidan gitu. Tapi kalau samha kaitannya dengan pengamalan. Prakteknya begitu loh. Jadi tauhidnya lurus, pengamalannya juga agama Islam apa? Mudah gitu. Jadi Hanifiyah. Lahir ya. Orang lahir muda samha. Bisa gitu. Samha, sahlah. Sah bandar bawah. Sadar melawan. Jadi Hanifiyah yang disembahnya cuma antu. Ya sembah cuma antu kan mudah juga akhirnya. Yang disembah cuma antu jadi gampang nggak? Jadi gampang coba disembah banyak. Ribet, jadi kayak orang-orang dulu dewanya banyak kan jadi ribet. Nanti dia ibadah buat dewa anu, besok lagi ibadah buat dewa anu lah, jadi banyak kalau begitu. Satu dewa sholat 5 waktu. Lah kalau dewanya di 10 berapa waktu? Jadi susah. Akhirnya kan karena dewanya banyak, ada dewa yang populer, ada dewa yang tak populer. Ya kayak dewa-dewa Yunani, siapa sih yang populer? Zeus yang kita tahu tuh kan tidak populer, padahal dewanya kan banyak tuh. Nggak populer yang lain. Kesian amat dewa nggak populer. Ares. Jadi Tuhannya satu, jadi gampang. Yang lebih gampang berarti dari segi ketauhidan juga jadi lebih gampang gitu. Ya? Jadi Hanifiyah sebetulnya menunjukin kegampangan juga. Samhah. Pengamalannya, ya. Pengamalan ibadahnya juga gampang. Akhrajahu Ahmad bin hadis Jabir bin Abdullah sahabat Nabi. Tapi dia bukan orang Muhajirin. Jabir bin Abdullah ini orang Ansor, ya, orang Ansor. Dia pada masa tuanya matanya buta. Waqad usiba basaruhu fi akhiri umurihi. Berarti dia udah tua matanya apa? Dan dia punya majelis di Masjid Nabawi. Makanya dulu kan pernah dibilang dia termasuk salah satu sahabat Nabi yang ngeriwayatin hadisnya apa? Banyak kan, ada 6 tuh begitu. Ada Aisyah, ya berarti salah satunya ini nih Jabir bin Abdullah, karena dia kan berkhidmat sama Nabi. Jadi wajar lah dia banyak tahu tahu hadis daripada apa. Nah, kan ada banyak tahu hadis dari Nabi. Bukan membantu, bukan. Yang memegang rahasia, banyak memegang rahasia Nabi. Bukan, Uzaifah Al-Yamani. Jadi khodim itu jangan kita artiin pembantu kayak kita kan. Kenyataannya Nabi jahit sendiri. Benar sendiri. Benar sendiri begitu. Berarti ya khodim itu maknanya bukan kayak pembantu. Bersin Iya, Nabi nyuruh ini. Kagak juga kali. Ya, jadi itu Jabir bin Abdullah diikut perang sebanyak 9 asarota ghazwatan. 19 perang dia ikut. Wa kana lahu halaqatun fil Masjidin Nabawi. Nah, berarti dia punya halaqah di Masjid Nabawi, berarti dia ngajar di Masjid apa? Di Nabawi ada halaqahnya, dia ngajar di situ karena dia banyak punya pengetahuan dari Nabi yang dilihat. Terus Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qila ya Rasulullah ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al hanifiyatu asamhatu akhrajahu Ahmadu wal Bazzaru. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, agama mana yang lebih Allah sukai? Nabi menjawab, agama yang lurus lagi gampang. Takhrijnya oleh Imam Ahmad dan Imam Bazzar. Wa rawa asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina. Dan meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim akan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja kalian diutus sebagai orang-orang yang mudah dan tidaklah kalian diutus sebagai orang-orang yang disusahkan. kok kalian bukannya Nabi, bukannya inama buistu? Lah emang ini Nabi lagi nyuruh orang.
Ini Nabi tuh ngirim apa nih? Ngirim utus-utusan. Nah tuh utusan-utusan yang disuruh ngajar itu ke kampung-kampung Bikin gampang. udah dinasihatin duluan sama Nabi. Itu jadi orang jangan pernah nyusahin nanti di sono. Jadilah orang-orang itu yang apa tuh? Yang muyasiri. Ya, yasiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunapiru. Kan hadisnya begitu. Masih, Ya kan yasiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan bersusah. Basyiru. Mereka kabar gembira biar orang pada mau masuk Islam gitu kan. Wala tunapiru, jangan bikin orang pada apa? Pada kabur, jangan pada masuk Islam gitu. Ya Nabi pesen banget tuh. Akhirnya sahabat-sahabatnya yang disuruh dakwah di kampung-kampung tuh jangan nyusahin. Jangan kayak Mu'az imam baca apa Al-Baqarah ini Nabi masih panjang amat. Jangan nyusahin gitu. Kalau itu doa boleh, Allahumma yassir wa la tu'assir gitu. Iya, boleh kita minta permudah. Nah kan agamanya udah mudah ya. Ayo, agama kan udah mudah, ngapain minta mudah? Urusan saya, urusannya. Urusan duniawi. Hajat ya Bang ya. Hajat. Hajat, tapi itu ada yang bilang Hajat. bahwa Allah itu nggak pernah menyulitkan kenapa? Minta. Kemudahan gitu. Kenapa begitu? Iya. Karena setiap yang mudah itu belum tentu mudah buat kita. Setiap yang susah belum tentu susah. Tergantung hati kita. Tergantung. Ya. Sholat malam susah apa kagak? Susah kan kita bilang susah bangun malam susah. Kenyataannya ente nonton bola bisa bangun malam. Lah, berarti bukan masalah bangun malam yang susah. Keinginan yang susah. Keinginan pakai hatinya itu yang susah. Kerjaan berat. Kalau kita ngerjain dengan suka hati, kerjaan berat jadi apa? Jadi ringan. Tapi kerjaan ringan, kalau kita malas-malasan ngerjainnya berat. Jadi apa? Jadi berat. Nah itu yang kita minta sama Allah tuh. Jadi ini kerjaan yang udah mudah ini Jangan dibikin kita berat. hati kita yasin. Kita jadi mudah gitu. Wan yasiru kalil yusra. Ibarat begitu maksudnya. Jadi mudah itu bukan berarti pasti Kagak boleh. Iya. Kagak boleh Coba kalau kita hitung, sholat 5 waktu pasti mudah dong. Kalau kita hitung nih, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, satu sholat 5 menit, 25 menit. Sehari kita hidup 24 jam. Mudah harusnya. Tapi berat gak? Lah itu dia. Jadi sesuatu yang mudah belum tentu jadi mudah buat kita. Nanti yang kita minta tuh ya Allah dimudahkan lah ngerjain kerjaannya sebenarnya apa tuh? Mudah. Iya sebenarnya emang udah mudah. Gitu. Kerjaan susah bisa jadi gampang. Kerjaan mudah bisa jadi susah. Kerjaan yang susah bisa jadi apa? Kita mutola'ah dah, mutola'ah, ya kan? Wah mutola'ah lagi susah banget nih. Apa itu kalau kata bakso? Pikiran dulu aja kali. Butak. Bener juga tuh bakso bener tuh. Emang kita lagi malas mutola'ah sebetulnya. Tidur, bangun lagi malam, mutola'ah, untuk lagi kita baca, kebuka langsung. Karena kita udah niat sama Tuhan, iya, ngapain tadi gue butuh buat mikirin ini ya. Gak itu. Itulah pas baca susah banget udah. Oh yang udah berhenti. Tidur ya. Sama aja kayak misalkan itu bandingannya sama kayak begini tuh. Kan Rubiatil Aklam kan diangkat kolam itu orang yang lupa sampai diingat gitu ya. Berarti lupa kan nggak apa-apa gitu loh. Lagi puasa nih lupa makan batal gak? Kan nggak batal. Tapi kita berdoa tuh Robbana la tu'akhizna in nasina. kan kagak dosa. Kok ente minta kagak diseksa kalau in nasina kalau kami lupa. Lupa kan kagak apa-apa. Lah orang lupa lah puasa kan batal kan lupa. Lah tuh ngapain itu doa Rabbana la tu'akhizna in nasina. Gitu lupa. Lah sama itu bandingannya kayak begitu sama. Sering lupa. Jadi ada lupa tuh emang orang dia bukan lupa dia terledor. Nanti kita minta jangan diazab kalau kerjaan-kerjaan yang seharusnya kita bisa tapi karena keterledoran kita tuh akhirnya Jadi dosa. jadi salah. dosa jadi salah. Nih lu jagain nih kantor nih jangan sampai ada yang masuk nih. Kita lalai. Kita lalai gitu kita apa? Kita sudah bisa jagain, kita sambil main-main aja, main api. Kita keluar dulu ngerokok. Benar. Kebobolan lah kantornya. Nah, itu lalai berarti itu. Dihukum nggak orang kayak gitu?
Dihukum lah, inti kan bilangin jaga itu kantor, ngapain inti keluar-keluaran mulu, rokok lah, inti ngopi, ada begitu kebobolan. Salah, nanti yang begitu tuh inasina, Allah Ta'ala begitu. Ya. Tapi kalau emang dia udah jaga ini banget, udah semua pematu tuh dengan lenggut dikit, masih kebobolan juga. Nah itu bos juga maklum itu, ya udah manusiawi lah kalau gitu aja. Tapi kalau kesalahannya karena terledor, makanya itu di situ inasina, Allah Ta'ala, padahal kan kalau lupa harusnya Allah kagak azab, kan lupa gimana. Sama kita ini begini, yasir wa tu'asir. Muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina. Terus Warawa Syekhani an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarohuma malam yakun isman. Dan meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah dikasih pilihan di antara dua perkara kecuali ia memilih yang paling mudah dari keduanya selama tidak dosa. iya, jadi selama tidak melanggar, kalau memang nggak dosa, kita ambil aja yang apa? Yang mudah. Ya kan kalau si bocah kadang-kadang nanya, "Bang, ini gimana Bang kalau pakai bahasa ini aja boleh nggak?" Udah nggak apa-apa, boleh. Kalau pakai bahasa Arabnya gimana Bang? Saya pakai ini. Ya udah nggak apa-apa. Islamnya emang apa? Salah. Islamnya emang kagak isman gitu, maksudnya kagak jadi salah gitu, nggak jadi fatal. Kan kalau wah kayaknya nggak bisa, kalau definisi itu harus pakai bahasa ininya dong, baru. Kita mah kagak, masih bisa susahin aja. Makanya digampangin, masih kagak, jangan. Kalau ada yang susah ngapain digampangin? Karena Rasulullah berapa kali dia urusan-urusan yang seharusnya susah malah akhirnya laulaan asyukko ala ummati. Kan berarti Rasulullah nggak mau ngapain, nggak mau nyusahin umatnya. Apa Rasulullah dia kesusahan buat bersiwak? Ya kan kagak. Tapi umatnya nanti bakalan apa? Bakal kesusahan. Makanya nggak jadi lamar tuh bersiwak, nggak jadi tembak bersiwak, begitu. Jadi kita kalau melihat Rasulullah ibadah segini, harusnya kita pertimbangin juga masalah ini gitu. Kok Rasulullah sholatnya cuma segini? Kok Rasulullah cuma segini? Kok zikir? Jadi jatuh sekarang kan kadang-kadang orang begitu mulu. Itu ibadah mau ngelewatin Rasulullah. Rasulullah aja ibadahnya nggak sampai 8 rakaat, misalnya gitu ya. Rasulullah sholatnya itu masuk sholatnya sampai 13 rakaat, itu mau ngalahin Rasulullah. Bukan masalah begitu. Rasulullah kan pertimbangin umatnya masalahnya. Rasulullah kalau ngikutin ibadah dia aja mah, lah nggak ada bisa-bisa. Kalah. Jadi sebenarnya dalil itu nggak bisa, kurang begitu bisa dipakai gitu. Kalau orang sekarang kan dikit-dikit apa-apa, Rasulullah aja nggak begitu, itu mau ngalahin Rasulullah. Ini kalau Rasulullah misalkan sholat semalaman dia 8 rakaat, karena tuh apa umatnya nggak boleh sholat 20 rakaat, itu mau ngalahin Rasulullah. Kadang bukan begitu, Rasulullah pertimbangin ini, pertimbangin umat. Kalau dia Rasulullah ngerjain konsisten segitu mulu, ya nanti jadi wajib, kan jadi berat ujung-ujungnya buat umatnya. Ya, berapa banyak ulama-ulama ya, orang sufi yang ibadahnya melebihin ibadahnya siapa? Melebihin ibadahnya Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi ada yang dari Nabi itu, siangnya dia puasa terus, malamnya dia ibadah terus, ya kan? Dia mainin namanya Nabi Inna, iya li ainika alaika haqqan wa li jasad alaika haqqan. Dia mainin namanya Nabi. Berarti kan zaman Nabi aja ada gitu loh, orang yang ibadahnya tuh ngalahin siapa? Ngalahin Nabi. Mau sekarang apa-apa patokannya. Nabi aja nggak pernah begini, Nabi aja nggak ngerjain. Iya, Nabi. Inti mah lebih ini dari Nabi lah, kagak begitu juga. Nabi ada pertimbangan ini, pertimbangan umat ini dipertimbangkan. Pertimbangan umat ya. Iya. Kalau ngikutin inti aja mah naik motor lah jauh. Masa Nabi loh, mah ya bulan Ramadan, tapi segitu doang ibadahnya. Wa rawat Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, innallaha syara'a fid dini faja'alahu sahlan samhan wasi'an wa lam yaj'alhu dayyiqan. Dan meriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma hal keadaannya marfu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat syariat pada masalah agama, maka Allah menjadikan syariat tersebut mudah lagi luas dan tidak menjadikannya sempit. Qala ulama wa yatakharraju min hadzal qaidati jami'u rukhasis syar'i wa takhfifatihi. Berpendapat para ulama
dan keluar daripada kaidah ini semua rukhsah syariat dan keringan-keringanannya. Wa'lam anna asbabat takhfifi fil ibadati wa ghairiha sab'atun, dan ketahuilah olehmu bahwasanya sebab-sebab keringanan di dalam ibadah-ibadah dan selainnya itu ada 7. Al-awwalu as-safaru rukhsatun kama qala Nawawi. Bukan as-safaru wa rukhsuhu. Kama qala Nawawi dulu kali. Enggak benar. Dia as-safaru wa rukhsuhu kama qala Nawawi sama niatun. Gitu. As-safaru Wa rukhsuhu. Sebetulnya ada tuh nomor 2-nya kan al-maradu wa rukhsuhu, sama begitu redaksinya. Jadi as-safaru wa rukhsuhu kama qala Nawawi sama niatun. Terus Minha ma yahtasu bitawili qat'an al-qasru wal fitru wal masu aksara min yaumin wa lailatin. Yang pertama musafir dan rukhsah-rukhsahnya sebagaimana berpendapat oleh Imam Nawawi itu ada 8. berarti ini Nawawi seharusnya nggak pakai alif lagi. Berarti ini kemarin Nawawi pakai alif dulu. Di antaranya apa yang terkhusus dengan jarak jauh secara pasti. Yang pertama adalah mengkosor, dan yang kedua adalah berbuka, dan yang ketiga adalah menyapu khuf lebih dari 1 hari 1 malam. Berarti kalau yang ini musafirnya itu udah ngitung apa? Ya. Ngitung towil, ngitung jarak tempuh. Ya. Kosor sholat kan kita ada patokan. Emang semata-mata musafir aja boleh kosor sholat. Nah kan kagak, pasti ada patokan apanya. Jarak. Pasti ada patokan jaraknya. Cuman patokan jaraknya itu yang orang perdebatin berapa kilo gitu. Tapi kalau ke Jogja mah udah bisa. Area tuh. Gak usah pakai diributin lagi. Terus Wa minha ma la yahtasu bihi qat'an wa huwa tarkul jumu'ati wa aklul maitati. Dan di antaranya sesuatu yang tidak terkhusus dengannya secara pasti, yaitu meninggalkan Jumat dan makan bangkai. nah, bingung kan? Meninggalkan Jumat. Berarti musafir tapi nggak terhubung sama jarak. Berarti mau jaraknya jauh, mau jaraknya deket. Boleh kalau Jumatan. Gimana di pergambaran nih? Keluar kampung Keluar kamu boleh nggak Jumatan? kan dia agak musafir. Dia nggak musafir. Kan tadi di Quran. Kalau ini layak tasu bihi qat'an. Ini kan layak tasu kan berarti malayak tasu bitawil kan? Iya. Bitawil Quran. Tarkul Jumat dengan Jumat. Berarti kita semata-mata musafir aja boleh nggak ngapain? Boleh nggak sholat Jumatan gitu. Mana kemana gitu? Musafirnya kemana hitungannya? Bogor. Jalan-jalan. Atau mungkin dia ninggalin Jumat tapi kalau dia bentrok sama Idul Fitri, sama Lebaran kali. Kan yang di kampung-kampung kan boleh diapain sama Nabi. Iya. Itu boleh nggak ngapain? Sholat Nah Jumatan, emang tuh orang jaraknya udah pasti jarak kosor. Belum. Kan belum tentu. Yang penting asal ente pulang ke kampungnya udah nggak apa-apa ente ke Tapi itu kan Jumatan. pada zaman Nabi emang rumahnya jauh dia. Jauh dari masjid. Nah, iya, tapi kan nggak disebutin di situ. Nggak, maksudnya nggak disebutin jarak. Ini yang daerahnya misalkan Kuba ke sono, Kuba ke sono itu nggak apa-apa. Tapi yang mau Kuba kemari itu tetap kudu Jumatan kan gitu. Berarti udah pulang gitu. Berarti mungkin begitu tuh, boleh ninggalin Jumat. Mungkin gitu ya. Tapi ini nggak disebutin begitu sih. Nggak sebutin begitu. Terus. Wa minha ma fihi khilafun wal asahu ikhtisasuhu bihi wa huwa al-jam'u. Dan di antaranya ada padanya itu khilaf dan yang paling sahih mengkhususkannya, yaitu adalah menjamak. Berarti jamak. Ini jamak, bukan apa? Bukan kosor. Ini mah jamak doang. Berarti kan emang beda antara kosor dengan apa? Kosor sama jamak, kosor, jamak jamak. Ini ada orang yang berpendapat kalau kita udah kosor nggak boleh ngapain? Nggak boleh jamak. Kosor jamak. Iya, kalau jamak aja. Kosor Kosor aja gitu. boleh kosor jamak. Bisa kejauh mah boleh kosor jamak.
Kan kalau kita belanja juga begitu kalau online ya. Kalau voucher tidak kepake, vouchernya jangan dipakai gitu ya. Pakai 2 voucher kagak bisa. Bentrok. Itu udah pakai voucher kosor, udah pakai voucher kosor aja. Jangan pakai voucher jamak. Kita kebanyakan kosor juga, jamak juga. Tapi emang di sini ternyata beda kok. Ya, karena kosor terkhusus dengan tawil, tapi di sini jamak Enggak khusus. kagak terkhusus. Kaul asohnya dia terkhusus dengan apa? Iya. Dengan tawil. Ya. Terus. Wa minha ma fihi khilafun wal Tapi jamak kan emang gak harus musafir ya. Boleh nggak sholat di jamak kalau nggak musafir? Boleh. Boleh kondisi tertentu ya. Iya. Boleh, ada tuh dipikir kondisi tertentu boleh jamak walaupun dia kagak musafir. Terus. wa minha ma fihi khilafun wal asahu adamu ikhtisasihi wa huwa at-tanaffulu 'ala dabati wa isqatul fardi bitayammumi. Dan diantaranya sesuatu yang di dalamnya itu ada perbedaan, dan menurut kaul yang asah itu tidak terkhususnya dia, dan yaitu adalah sholat sunnah di atas kendaraan dan menggugurkan fardu dengan tayamum. Nah ini apa lagi? Skotul fardi bitayamum. Fardu apa di sini? Sholat fardu bukan. Guguran fardu dengan tayamum. Berarti kalau lagi musafir nggak ada air boleh kagak apa? Lagi ujur jadi. Iya. Nah kan ini kaitannya ame musafir, ame asapar. Tapi ada ikhtisos. Hah? Ada mul ikhtisosu. Ikhtisos bitawil. Iya, Iya, enggak terkhusus dengan jarak tempuh. Iya, artinya kan dia kalau lagi musafir nggak ada air, berarti boleh nggak ngapain? Sembahyang. Boleh nggak sembahyang? Tapi dengan tayamum. Gitu kan? Iya. Iya. Harusnya kan dia tetap masih sholat kan? Iya. Pakai apa? Pakai tayamum, karena kan nggak ada air. Ini dia udah musafir juga, kagak ada air juga. Iskotul fardi. Berarti boleh nggak apa? Boleh kagak sholat. Tapi itu kaul doib. Ada di kitab fikih ini saya lihat kaul yang ngebolehin itu ala kaulin doipin, kaulin doib. Karena kan tadi di sono ayatnya apa madum tu hayan suruh akimis sholat. Tadi contoh yang di nahu tadi ya. Pokoknya selama ente hidup suruh kerjain sholat. Terus Wastadraka Ibnul Waqili rukhsatan tasi'atan kama kharaja bi al-Ghazali. Dan menyusulkan oleh Ibnul Waqil akan satu rukhsah yang ke-9 sebagaimana mengeluarkannya oleh Imam Ghazali. sorroha. As-Sorah. Di Allahu Shawab aja kali pengajian Pak. Iya. Wahia ma iza kana lahu niswatun wa arada safara fa innahu yuqri'u bainahunna wa ya'khuzu man kharajat laha al-qur'atu wa la yalzamuhu al-qada'u li darratiha iza raja'a wa hal yahtassu bitawili wajhani asahhu kuma la. Dan yaitu adalah apabila ada baginya itu perempuan dan ia ingin bermusafir, maka sesungguhnya dia itu mengundi Iya. perempuan-perempuannya itu, dan ia mengambil orang yang keluar dari undian tersebut, dan tidak mesti bagi dia itu mengkodok karena susahnya. Bagi madunya. Hah? Bagi madunya. Karena bagi madunya Bukan karena bagi aja. apabila pulang. Berarti istri-istri ini ya. Dan apakah demikian itu terkhusus dengan jarak yang Jauh. panjang? Itu ada dua wajah, yang paling asah daripada keduanya itu tidak. Ya, bininya lebih dari satu. Dia mau jalan-jalan ke Jogja, siapa yang diajak? Diundi. Ya, diundi kan? Iya. Diundi, set. Keluar, terus bini yang tua. Gua bini pertama berarti diajak ke Jogja berapa hari? 2 malam. Nah, kan berarti ada jatah bini muda harus itu. Dapat jatah giliran malamnya. Ambil. Nah, pas dibalik mesti dibayar gak tuh ya? Berarti ini malam ini saya 2 malam berturut-turut ke bini muda. Berarti kan kemarin Pondok. nah itu kodok. Nah itu kan kagak.
Jadi dia kagak harus layal zamul kodok, kagak harus begitu. Jadi habis itu ya jadwalnya sesuai jadwal biasa lagi. Bini muda gitu. Jadi ya kalau dia cuma 2 hari kalau ke Jogja, kalau ke Kalimantan sampai sebulan, wah kan lama. Kalau bini cuma 2, kalau bini 4, Kodo ya? lo kodo. Kodo lagi bingung. minta kodok. Iya, lu kan lagi kira saya udah diambil, loh. Repot begitu. Oh, Nabi kan begitu. Jadi Nabi kalau mau jalan kan diundi. Siapa yang keluar, gitu. Tapi Nabi kodo enggak? Yang giran kan kagak di kodo. Ya. Baru besok ke Al-Marok. Jadi yang pertanyaannya ini masalahnya musafirnya musafir tawil apa musafir enggak tawil gitu ya? Iya. Tapi saparnya mah udah pasti. Saparnya udah pasti. Saparnya udah pasti. Cuman diperdebatin masalah jaraknya doang. Tapi harus jaraknya jauh apa kagak. Sebenarnya kalau kata-kata musafir aja mutlak. Istilah kata kita jalan ke kebun raya juga udah musafir. Ya, tapi kan kalau walaupun kita jalan-jalan dekat ke Bogor cuma nginepnya seminggu. Dengan jadi musafir jadi mukim. Seminggu. Tiga hari. Jalannya sih dekat, cuma lama begitu. Tapi intinya semuanya rukhsah kali ini. Iya, rukso disebabkan karena musafir. Gue tahu. Maksudnya nggak pakai jarak gitu udah. Satu ada yang pakai jarak. Ada pakai jarak, ada nggak pakai jarak. Iya. Tadi kita ngomongnya nggak jauh-jauh dulu. Misalnya kita main ke Curug Blau gitu. Hari tempat pindah. Nah, Terus sholatnya. Kemarin nanya, masa udah nih? Dilihat ke belum? Iya. Sebenarnya kan tuh dianggapnya berarti safar itu kan masyakot. Masyakot itu apa sih? Yang bikin kita susah. Sekarang kita kalau jalan cuma sampai ke Tangerang doang udah masyakot gak? enggak. Gitu. Udah biasa. Kalau ke Bogor mah susah dia. Cibulau. Jalan jauh di. Jalan dekat bisa jadi susah loh, walaupun dekat. Kalau banjir, luar. Sahabat. Kita jalan situ aja susah banget nyampe. Kalau banjir, Kalau ke Jamal ada lubang PKG. Padahal cuma sampai ke Cibitung gitu, Iya, kan makanya. banjir tuh sepanjang Tambun tuh banjir. Boleh jam ada tuh. Nah iya, akhirnya emang kita bener, kita stuck di mobil terus bisa jalan kita. Masako. Pernah sih macet. Tapi kalau macet boleh jam, Pak. Apanya? Macet. Kalau makanya macetnya sering nggak? Kalau macetnya sering kan kita bisa prediksi. Jangan lewat situ lagi. Bukan maksudnya Jamnya ya. Iya nih ke jam pulang kantor nih orang kerja di Jakarta. Ini pulang jam 5, rumah di Bekasi. Ya lu ngapain kagak sholat maghrib lu gitu. Saat maghrib dulu. Karena udah pasti ini pasti kelewat maghrib. Iya. Makanya udah mesti punya ancar-ancar gitu loh. Gue tetap pulang jam 5. Cuma kan pas maghrib nih ada di masjid ini mampir nih, udah punya langganan gitu. Tapi kalau dia nggak di perubahan gitu-gitu mulu lah. Jangan, harusnya jangan gitu loh. Ada dipikir apa itu suruh ganti profesi. Lu ganti kerja apa? atau ganti cara gitu atau ya udah sholat maghrib dulu dah. Baru pulang. Kalau emang bingung tahu jalan tol ya Itu udah. nomor udah. Sebenarnya sekali lagi yang kelihatannya berat bisa jadi mudah. Selama kita apa itu? Hati kita tuh emang kita pengen tekad ngerjain itu pasti Mudah-mudahan. dipadu sama doa ada tuh. Ya sih, Nah. sih. Biasa lagi. Yasir. Kacau, minta mudah mulu sih. Lalu dikasih mudah. Sekarang orang dikasih mudah pada pengennya susah. Kasih mudah. Kasih jalanan lancar lambat-lambat. Biar nggak kena ganjil genap. Lama banget itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu. Kaifa yu'raful hadisul maudu'u. Yang kelima, bagaimana dapat diketahui hadis maudhu. Yu'rafu bi umurin minha iqrarul wadi'i bil wad'i. Dapat diketahui hadis maudhu itu dengan beberapa perkara, di antaranya pengakuan si pembuat hadis maudhu dengan kemaudhuannya. Ka iqrari Abi Ismata Nuhibni Abi Maryama bi annahu wada'a hadisa fadaila suwaril Qur'ani suratan an Ibni Abbasin. Seperti pengakuannya Ibnu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwasanya ia memaudukan hadis fadilah surah Al-Qur'an
satu surah demi satu surah dari Ibnu Abbas. Nah ini yang paling gampang nih cara mendeteksi satu hadis maudhu. Orang yang bikin hadis maudhunya ngaku. Itu saya apa ya, bikin tuh hadis. Nah itu enak kalau gitu, berarti kita nggak perlu neliti, nggak perlu apa. Ikrar. Nah dia ngaku. Dia udah ngaku, dia bikin apa? Dia bikin hadis maudhu. Ya udah paling gampang. Tujuannya apa ini? Nanti ada tujuannya. No, dawail wadi. Nanti ada tujuan orang kenapa bikin hadis maudhu begitu. Ada tujuannya. Walaupun ada saya baca di kitab mustolah, pengakuan dia juga nggak bisa dipegang. Karena biasa bohong. Lah ini biasa bohong. Iya. Ini pasti bilang, nih saya bohong nih. Lu yang bener, yang bener kan ya? Ini kita saya bilang, dia ngaku bohong, ngaku jujur, kita bingung akhirnya lah. Sekarang udah biasa. Nanti hadis mau, intinya berani malsuin hadis Nabi. Sekarang ngomong itu jujur lah, kita menjadi ragu juga. Ini bener. Rasanya jadi mau Kalau biasa bohong, ngaku bener bohong. Biasanya kagak, orang kalau lagi bohong ngomong serius banget, lagi bohong berarti. Oh. Tapi kalau lagi ngomong biasa aja, nanti lagi jujur. Tapi kalau ngomong yakinin mata, udah bohong lu berarti. Terus, Au ma yatanazzalu manzilata iqrarihi ka ayu hadisa an shaykhin fayus'ala an maulidihi fayazkura tarikhan takunu wafatu zalika shaykhi qabla maulidihi huwa, atau dapat diketahui dari sesuatu yang menempati akan tempat pengakuannya, seperti ia mentahdiskan hadis dari gurunya, maka ditanya tentang kelahiran gurunya tersebut, maka ia menceritakan akan cerita yang adalah gurunya itu sudah wafat sebelum lahirnya dia. Wala yu'rafu zalikal hadisu illa indahu, dan tidak diketahui demikian itu hadis kecuali dari sisinya dia sendiri. ya, jadi dia ngaku maulin hadis tapi nggak secara langsung, ya, karena informasi yang diomongin kagak sesuai sama kenyataan. Dia ngaku ngaji ame guru itu, Tapi belum Mentahdiskan hadis dari guru itu. iya. Nah guru itu meninggalnya belum ketemu. sebelum dia lahir. Berarti ya udah ini bohong udah nih. Kan di sini payus alu an maulidihi, ditanya tuh guru lahirnya kapan? Payas guru tarikhon takunu wafatu zalika sahihi qabla maulidihi. Gurunya disebutin meninggalin gini lah. Berarti ini kan kagak ketemu. Terus dia secara nggak langsung dia udah ngakuin dia apa tuh? Nah, dia bohong secara nggak langsung. Ya. Ini saya dapat nih dari kiai nih, dulu saya ngaji sama kiai. Itu waktu ngaji di mana tuh sama kiai? Waktu ngaji di masjid. Lah, kiai kapan pernah ngaji di masjid? Nah, secara nggak langsung dia udah ngakuin dia bohong gitu loh. Bun, mana itu ngaji kiai kan ngaji di situ kita tanya gitu. Waktu di mana itu ngaji? Masjid. Itu lagi di masjid kiai ngajar. Masjid. Bohong berarti lo kiai nggak pernah ngajar di masjid. Jadi pengakuan bohong itu nggak secara langsung gitu. Ya, terus. Au qarinatin fir rawi mislu ayyakuna rawiyu rafidiyan wal hadisu fi fadaili ahli baiti, atau dapat diketahuinya dengan indikasi pada si perawi, seumpama bahwasanya yang merawikannya itu adalah golongan Rafidah dan hadisnya itu tentang keutamaan ahli bait. Ini jadi ya hadis tentang fadilah Ali bin Abi Thalib, tapi yang ngeluarinnya orang Syiah. Nah, itu perlu kita curigain tuh. Jangan hadisnya hadis apa? Hadis palsu. Gitu. Pendukungnya Muawiyah ngeluarin hadis keutamaan fadilah Muawiyah misalkan. Hadis palsu kali. Itu masing-masing tuh memperkuat kelompoknya. Akhirnya caranya masukin apa? Masukin hadis. Nah, ini Rafidah ini kan Syiah. Bagian dari apa? Bagian dari Syiah. Bahkan dia lebih parah daripada apa? Daripada Syiah. Orang Syiah aja nggak mau ngakuin Rafidah gitu loh. Orang Syiah karena dia lebih parah. Kalau Syiah yang biasa tuh masih ngakuin Abu Bakar, masih ngakuin Umar, masih ngakuin. Tapi kalau Rafidah ini kagak. Dia Umar Rami itu udah dianggap kafir. Umar Rami siapa tuh? Abu Bakar. Padahal sebetulnya kagak begitu. Jadi pas Zaid bin Ali bin Hasan, berarti cucunya Hasan, berarti Zaid bin Ali namanya, baik masih turunan Nabi, kan Zaid bin Ali. Tapi ini bukan Ali bin Abi Thalib. Ali ini anak cucu Nabi Hasan gitu. Jadi ketika dia pidato
muji-muji Abu Bakar, muji-muji Umar, nanti dari pendukung ini yang Syiah nih sebagian keluar karena nggak suka. Ngapain muji Umar? Ngapain muji Abu Bakar? Harusnya kan yang jadi khalifah tuh bagi mereka siapa? Ali harusnya, nggak ada Abu Bakar enggak. Tapi kan kalau Syiah itu kan kagak, cuman yang masalah Ali Muawiyah kan. Nah, ini yang keluar itu jadinya Khawarij. Atau lagi Syiah. Nah, kan Zaid bin Ali kecewa juga. Ya, orang pada ngapain? Pengen ninggalin dia. Apa katanya Zaid bin Ali? Aropatumuni. Apakah kalian meninggalkan saya? Ropado. Kalian meninggalkan saya. Disebutlah jadinya apa? Ropido. Ya Ropido itu ambilan dari perkataan Zaid bin Ali itu Aropatumuni. Apakah ente pada ninggalin saya? Ropado, ninggalin. Jadi Ropido terlalu berlebihan kecintaannya terhadap Ahlul Bait, karena Ali dan keluarganya. Akhirnya mereka ngeluarin hadis bikinan mereka sendiri, muji-muji. Nah itu patut dicurigain tuh, ada indikasi berarti nih, begitu. Ya. Tapi hadis mencintai Ahlul Bait ada kan soalnya? Ada yang sahih, cuman banyak juga yang apa? Yang nggak sahih, begitu. Ya. Kayak kita lagi pilpres kemarin lah, asal ada berita yang muji presiden yang udah dicolok presiden. Nah, iya pendukung dia. Tuh berita betul PKG kagak tuh begitu cari hoax. Begitu ya. Keuntungan golongan yang dicari. Terus au qarinatin fil marwi mislu kaunil hadisi raqiqal labzi au mukhalifan lil hissi au sharihil qur'ani. Atau dapat diketahui hadis maudhu itu dengan indikasi pada hadis tersebut, seumpama keadaan hadisnya itu janggal lafaznya, atau bertentangan bagi perasaan, atau bertentangan dengan jelasnya Al-Quran. iya, jadi kalau bertentangan sama Al-Quran ya berarti hadis itu udah kemungkinan kagak bener dah, hadis maudhu. Atau kata-katanya rokik, lapasnya itu kagak bagus gitu. Sedangkan Nabi kan orangnya fase. Iya Nabi bikin kalimat begini. Ya. Atau mukhalifan lil hissi, di luar akal, nggak masuk akal. Nanti bisa jadi indikasi tuh hadisnya apa tuh? Maudhu. Kalau memang hadisnya bukan hadis sahih, gitu loh. Tapi kalau emang jelas-jelasnya hadisnya sahih atau hasan, bertentangan dengan akal, itu nggak masalah. Kayak masalah hadis, kalau lalat kecebur, celupin, nggak masuk akal nih. Ada hadisnya maudhu nih. Kagak tuh hadisnya bener. Jadi ini kita hadis masih ragu-ragu nih. Ini hadis tapi bukan nih. Pas kita lihat tapi kok kayaknya kurang masuk akal. Ini masa bahtera Nabi Nuh gitarin Ka'bah sebanyak 7 kali. Baru tuh kita mikir tuh, akal kagak nih. Tapi hadis tuh kita ragu. Emang ini ada hadisnya kagak? Kita nyanyi riwayatnya nggak ketemu. Nah tuh, bukan hadis bener kan begini. Begitu. Jadi kalau udah jelas-jelasan hadis sahih, walaupun nggak masuk akal, Jadi itu apa ya? kan ada tuh hadisnya kan. Bahtera Nabi Nuh muter 7 kali. Itu air muter aja. Maudhu. Iya, maksudnya berarti di sini bisa jadi indikasi kalau misalkan memang hadis itu emang kagak jelas sahih hasannya gitu. Tapi kalau sahih hasan, kalau emang ternyata dia berlawanan dengan logika, ya berarti Nabi emang lagi ngajarin sesuatu. Ngajarin sesuatu yang sebetulnya logika tapi belum masuk ke akal kita, gitu doang. Musafuk juga ya, musafuk. Iya. Hub. Sepatu. Iya, atas bukan bawahnya. Kalau yang kotor bawahnya. Balas tapi itu mah lu kentut mana? Pantat. Ngapain yang lu wudu pakai Muka gitu. Sebetulnya itu tetap ada alasan logikanya loh. Kalau nggak salah pernah lagi ngaji Misbahul Zulam lagi masalah hub. Mas sekali lagi kita lupa pasti. Itu pernah tuh yang kita bahas dulu. Sebenarnya ada tetap alasan apa itu? Alasan logikanya kenapa yang disapu itu apa yang Atasnya ada alasan logisnya. Makanya sebenarnya kalau hadis itu sahih pasti ada alasan logisnya. Cuman otak kita tuh belum sampai. Belum. Atau lalat kalau diteliti bisa jadi emang bener, bukan bisa jadi emang bener gitu. Satunya ada obatnya, satunya ada apa aja. Ada penyakitnya, cuman ya udah bisa ngungkap ke situ belum gitu, tapi pasti ada gitu. Tapi nggak ketahuan di sayap yang mana, maka dicelupin gitu. Iya. Sebenarnya bisa ketahuan, kan dia bertahan dengan sayap yang penyakit. Nah, yang penyakit itu bertahan, sayap yang ada obatnya justru yang di atas, makanya celupin. Gitu.
Nah, dicelupin mati gak tuh lalurnya? Mati. Nah, misalkan nggak mati nih, nah tandain nih, berarti tadi sayapnya yang obatnya ini. Kan ini besok ada kecebur lagi kita udah tahu. Awas nyebur lagi lu. Berarti dia kalau kecebur ke kopi langsung miring terus deh. Emang miring coba lihat lalur lah. Kagak maksudnya nyebur semua sih. Langsung mati. Ada perlawanan dulu lah. Coba gimana? Kopi. Ayo, Sayang. kita eksperimen. Lah jangan sayang kan. Kalau ada lalur tinggal celup aja. Enggak, tadi dicoba ini berubah. Itu wajib gak tuh? Apa? Kan disuruh celupin Nabi. Wajib gak kita kerjain? Wajib Kalau orang kita ada kerjain, racun. Hah? Sunnah. Ada racun. Enggak, kalau kita nggak mau kerjain nggak apa-apa. Kalau kita kerjain sunnah. Nggak kerjain. Ya tinggal dikit kopinya. Ya tinggal dikit, udah buang aja. Sebenarnya nggak apa-apa. Justru Jadi pertanyaan- itu perintah nggak alhamdulillahnya nggak dilujub di situ, nggak dilujub. Gitu. Kalau perintah itu kopinya masih banyak, nyemplungnya baru setengahnya doang, kita angkat. Kalau kita celupin gitu. Itu sayang. Nanti keracunan kita. Sakit. Celupin.